Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati nabiyina Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa ahli baitihi khususan Sayyidatina Khadijatul Kubra, Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Fatimah Zahra, Sayyidina Hasan Husain radhiyallahu anhu, wa la hadrati abina Adam wa min Hawa, wa li jami'il anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wa jami'il malaikatil muqarrabin wal awliya'il arifin wal ulamaa'il 'amilin wal musannifin wal mufassirin khususan Syaikhul Qadir al-Jilani wa min Asy-Syadili wa khususan mu'alif hadha kitab syarah al-hikam ala hadrati ya Allah musyaikina masyaikhina wala hadrati walidina wa orang kita semua warhamhumma kama rabbayani shighara wala hadrati jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat wala hadrati nabiyina fi alaihi wassalam lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa nabiyya wa bil qur'ani hukman wa imama. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratan mukarramun
wal mukarramat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita muji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari kita senantiasa berharap kepada Allah, mudah-mudahan apapun yang telah diberikan Allah kepada kita, mudah-mudahan manfaat barokah di dunia wal akhirah. Amin. Dan monggo kita senantiasa berharap kepada Allah, muga-muga kita semua, keluarga kita, anak cucu kita, santri-santri kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang beriman berislam, selamat dunia, selamat akhirat. Muga-muga padang ini, muga-muga dijadikan oleh Allah ahli ilmu, ahli kebaikan, ahli takwa, ahli istiqomah sampai akhir hayat, sehingga mati dalam keadaan mati khusnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan monggo niat kita ditoto, niat ngaji semata-mata nyerek perintah Allah, dengan harapan mudah-mudahan Allah memberi kita ilmu yang manfaat barokah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka halaman 113. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adalina min barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Ma min nafasin ora ana utawi ambekan. Ma min nafasin ora ana utawi ambekan. Setiap nafas tukti kang lahirake sira hu ing nafas. Setiap nafas yang kita keluarkan atau yang keluar dari jasad kula jenengan, ila walahu angin hale iku tetep keduwe Allah, fika ing dalem sira qadarun utawi pesten. Pesten iku artinya jatah. Di situ bagi kula jenengan ada takdir, ada pesten dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pesten itu sesuatu pemberian dari Allah sekaligus aturan. Setiap nafas di situ ada anugerah yang diberikan Allah kepada kula jenengan. Yumti kang langsungake kono sapa Allah hu ing qadar. Jadi pesan tersebut berlaku. Di dalam makalah ini kula jenengan diajak oleh musonef untuk tafakur. Untuk apa tafakur? Hadis Nabi, tafakkaru sa'atin afdalu min ibadati sab'ina sana. Jadi tafakur 1 saat 1 jam itu lebih utama daripada ibadah 70 tahun. Sebabnya apa? Dengan tafakur di annahu yasilu ila ma'rifati
haqaiqil asya. Kita akan tahu bahwa makhluk itu siapa, hakikatnya makhluk itu siapa, itu dengan tafakur. Dan kita akan tahu keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran yang sudah lalu. Ya. Kalau jenengan diajak untuk bertafakur, mulai dari potongan hidup yang paling kecil, tapi mengandung anugerah yang sangat besar, sesuatu yang sangat mahal, yaitu yang dinamakan nafas. Ini sesuatu yang sangat-sangat mahal. Jadi hidup ini secara global dinamakan dengan umur. Selama masih hidup berarti masih mempunyai umur. Kalau tidak mempunyai umur berarti sudah mati. Ngoten nggih. Umur jika diperinci menjadi tahun. Nggih napa? Tahun jika diperinci menjadi bulan. Bulan jika diperinci menjadi hari. Hari jika diperinci menjadi jam. Jam jika diperinci menjadi menit. Sedangkan menit jika diperinci lagi menjadi detik. Detik ini yang kita buat bernafas. Tiap detik kita bernafas. Kira-kira dalam 1 jam kita bernafas berapa kali? Ya, paling sedikit kurang lebih 3.600. Itu dalam satu jam. Seandainya dalam 1 hari 24 jam, ya tinggal kita mengalihkan saja. Kali kita diajak oleh musonef untuk senantiasa menjaga nafas. Karena di dalam nafas di situ ada takdir, ada jatah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita bayangkan, seandainya kita membeli organ tubuh, salah satunya paru, kira-kira bisa kita membeli. Berarti paru-paru itu harganya mahal. Dengan paru-paru kita menghirup udara. Udara setelah diolah di paru-paru menghasilkan oksigen. Nah, oksigen dipindah dalam jantung. Di situ diolah, akhirnya darah bersih menjalur ke semua tubuh. Itulah yang dinamakan kehidupan. Ya, semua itu yang memiliki Allah, yang menggerakkan Allah. Jadi, kula jenengan diajak untuk bertafakur dengan Allah memberi kita masuk dan keluarnya nafas. Ma min nafasin ora ono utawi ambekan bifatkil fa'i diwaca kelawan fathai fa nafas. Wa utawi nafas itu apa? Nafas itu apa? Iku juz'un bagian
minal hawai saking ho diambekan. Hawa yakhruju kang metu kono apa hawa metu min batinil badani saking jerone fi juz'in ing dalem bagian minaz zamani saking ai min anfasika tegese saking pira-pira ambekan kula. Jadi nafas itu bagian dari hawa atau ambekan yang keluar dari badan kula jenengan dalam setiap waktu dan setiap saat. Tukti kan lairake sira ing nafas. Jadi nafas tersebut akan keluar. Aitat ilhu tegese nglahirake kono sapa srahu ing nafas bi qadrillahi taala iku tetep kelawan pestane Allah taala. Ya. Ketika nafas muncul masuk keluar, di situ ada takdir, ada jatah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La tutihi kan orang lain lagi kuno sapa sirahu ing nafas. Artine sing gerakne nafas iku Allah. Oke. Jadi cara organ tubuh kita ini yang memiliki Allah awal mulanya dari Nur Muhammad. Di dalam organ tubuh ono roh. Ya. Di dalam roh itu ada Allah, ada zat Allah. Ya. Ketika nafas masuk keluarnya nafas terus dia masuk keluar. Di situ yang menggerakkan Allah. Dan disitulah takdir atau jatah yang diberikan kepada kula jenengan saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa walahu angin haliku tetep kedue Allah ta'ala fika ing dalam sira qadarun utawi pesten iku artine jatah. Wong ku wis ana jatahe. Rezeki ana jatahe. Umur ana jatahe. Jodoh ana jatahe. Ngoten. Niki jatah. Pesten. Ai wal makna tegese utawi artine iku ana kula nafasin. Setune saben-saben ambekan anak kula nafasin iku setune saben-saben ambekan marokan wis liwat kono apa nafas iku muqaddarun den pesti alaika ing atase sira fihi ing dalem nafas. Jadi setiap nafas yang masuk yang keluar di situ ada takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Takdir apa? Ta'atun, yaitu kalih rupa ta'at. Dengan nafas dengan saged kerja. Kerja niku kira-kira maksiat apa dengan nafas kula jenengan saged ibadah. Kira-kira seandainya nggak ada nafas bisa ibadah tidak? Ibadah sakit. Makanya ketika kula jenengan di saat ditakdir dijatah oleh Allah bisa taat, bisa ngaji, bisa bersedekah, bisa qiyamul lail,
bisa berpuasa, bisa dihadapi bahwa ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan diaku, okay? Jangan diaku, aku bisa sholat seperti ini karena jadi payahku. Jangan. Ojo. Iku su'ul adab. Karena kula jenengan bisa ngaji seperti ini, bisa ibadah. Ini bentuk, salah satu bentuk doa. Ini adalah merupakan anugerah dari Allah. Batin kula harus mengatakan ini mudah-mudahan ya Allah, ini kelakuan seperti ini, amal seperti ini bisa istiqomah sampai akhir hayat, sehingga mati dalam keadaan mati husnul khotimah. Au maksiatan utawa rupa maksiat. Maksiat itu secara hakikat juga takdir dari Allah. Tapi secara syariat ini merupakan dari kita. Tapi ketika kita sudah melakukan maksiat, harus dihadapi dengan tobat. Bagaimana caranya tobat? Harus menyesal. Jangan diulangi lagi, diputus. Kalau berkaitan dengan manusia, ya harus minta maaf. Jika harga dirinya manusia kita jatuhkan tanpa sengaja, kita harus gak segan-segan minta maaf. Gak usah malu. Demi akhirat, gak apa-apa di mata manusia kita seakan-akan rendah, tapi di mata Allah kita derajatnya tinggi. Au nikmatan utawa rupane nikmat. Setiap nafas ada nikmat. Nafas sendiri adalah nikmat. Bayangkan ketika nafas seseorang tidak lancar, apa mengge. Iku nak cara diteliti ora gani gede. Besar mengge. Ini ketika mendapat nikmat, sehat, harus dihadapi dengan apa? Syukur. Syukuri awak dibuat ibadah. Syukuri awak. Kalau memang diberi rezeki Allah lebih, ya harus bersedekah. Jadi sedekah nggak nunggu harus kaya. Bahkan orang yang dipilih Allah, orang yang hebat kata Sayyidina Ali, ketika cukup maupun pas-pasan tetap sedekah. Pokoknya nikmat apapun yang telah diberikan Allah harus dihadapi dengan syukur. Karena nikmat tersebut bagian dari takdir Allah atau jatah. Au baliyatan utawa rupa ujian. Namanya menungso tetap di situ ada ujian atau musibah. Ya musibah itu termasuk bagian dari jatah atau takdir dari Allah. Termasuk ujian orang yang beriman. Okay? Ya, mungkin berkaitan dengan fakir, hidupnya pas-pas. Kita harus sabar, dihadapi dengan sabar. Kita harus yakin orang fakir nak sabar itu nanti masuknya surga itu lebih jauh daripada orang kaya. Selisih berapa tahun? 500 tahun. Kira-kira pilih suki apa pilih fakir? Yo. Miskin masuk surga dua. Ini pada iman ya, sama-sama iman.
Oke, selisih berapa? 500 tahun. Nah, 500 tahun akhirat itu gak podo 500 dunia. Okay. Paling sampai dunia seandainya diuji Allah miskin berapa tahun? Nah, kurang lebih ya 67 tahun, 70 tahun. Kalau itu memang umurnya ya, berarti ini berarti. Makanya wong fakir, wong miskin ya aja ngeluh. Wis ana jatahe Allah. Di situ sudah disiapkan surga yang akan ditempati lebih dahulu daripada orang kafir. Kurang apa nih Allah? Oke. Insyaallah. Makanya tiap umat itu memang yo ana ujian. Jadi sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, "Likuli ummatin ijlun." Setiap umat, maksud umat itu setiap umat para nabi, umat Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Setiap umat itu ijlun. Ada pedet emas atau celengan dari emas, seperti yang dialami oleh umat Nabi Musa. Jadi zaman Nabi Musa itu pernah umatnya diuji oleh Allah melalui Musa As-Samiri. Musa As-Samiri di situ mempunyai pedet dari emas. Sebenarnya Musa As-Samiri itu kan orang Bani Israel. Cuman dulu pernah menjadi budak atau pembantu kaum orang Mesir, kaum Kifti. Kaum Kifti kan kaumnya Raja Fir'aun, orang Mesir. Di situ sebagai pembantu. Nah, dia mempunyai kenang-kenangan yaitu berupa pedet emas. Ya, pedet emas ya kayak celengan, seperti celengan. Nah, di saat itu Nabi Musa diperintah oleh Allah untuk tafakur di Gunung Tursina. Sampai berapa lama? Jadi tafakurnya pertama kali 30 hari. Kemudian urusan umat dipasrahkan kepada Nabi Harun. Wahai Harun, wahai Mas Harun, saya mau tafakur, mau uzlah di Gunung Tursina. Tolong umat sampean bimbing, sampean menjadi imam. Nah, kebetulan Musa As-Samiri ini murid, termasuk murid pilihan. Murid pilihan. Termasuk kelebihan Musa As-Samiri itu bisa berdialog, bisa bertemu dengan malaikat Jibril. Akhirnya Nabi Musa berangkat ke Gunung Tursina. Di situ berpuasa, uzlah, bertafakur selama 30 tahun. Nah, setelah 30 hari. Nah, ketika sudah mendapat 30 hari, pikiran Nabi Musa kan orang berpuasa kan mulutnya baunya tidak sedap. Akhirnya menggosok gigi. Pikirannya menggosok gigi, pikiran Nabi Musa karena memuliakan Allah. Nah, setelah Nabi Musa menggosok gigi, malah menurut pandangan Allah enggak bagus. Loh Musa, ya mestinya kamu enggak usah menggosok gigi karena bau orang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Mestinya enggak perlu sama gosok gigi. Makanya sampai nak berpuasa kok gosok gigi hukumnya apa? Makruh. Jadi pandangan manusia baunya tidak
tapi pandangan Allah baunya wangi. Makanya karena sampean itu sudah menggosok gigi wahai Musa, puasa sampean tafakur sampean tambah 10 hari. Akhirnya menjadi 40 hari. Tambah 10 hari goro-goro apa? Sikatan. Oke. Untuk sampean nggih ketika gosok gigi enggak dijendok Allah nggih. Ditambah 10 hari ya. Akhirnya kaum Nabi Musa itu menunggu loh. Katanya 30 hari, kok sampai sekarang belum dah? Akhirnya Musa Samiri itu kan orang cerdas, membuat hiburan melalui apa? Pedet emas. Lalu pedet emas tersebut dibumbui apa? Debu bekas jarannya malaikat Jibril. Ketika dimasuki debu, aneh. Lalu pedet emas tersebut bisa berbicara. Mbah Pedet, saya mau nikah, kira-kira jodoh saya itu di mana? Oh, sebelah utara, belakang masjid. Yo dijawab, kelebihannya seperti itu, aneh. Mbah Pedet, kira-kira uang saya hilang, siapa yang mencuri? Oh, Pak Iming, orang sebelah. Pokoknya bisa menjawab. Jadi Pedet tersebut bisa bicara. Enggak. Namanya orang bodoh ya. Orang bodoh. Itu orang-orang atau kaum Nabi Musa itu terperanjat. Artinya itu takjub, ingin menjadikan orang yang hebat. Malah Nabi Musa As-Samiri tadi muridnya mengatakan begini, apa? Adu-adu di Gunung Tursina. Oh Allah, Tuhan sudah pindah di sini di Pedet ini. Itu hanya sekedar berguru. Guruan yang seperti itu dianggap betul oleh umat yang bodoh. Makanya sebagian umat yang bodoh menjadikan Pedet masih kutu. Nah, disinilah pentingnya orang berilmu. Ya, ini termasuk ujian umat Nabi Musa. Makanya Nabi mengatakan likuli umatin ijlun, setiap umat ada pedet emas. Artinya ujian seperti umat Nabi Musa. Wajlu ummati, sedangkan pedet umat saya ada naniro. Apa dana ya? Uang, duit. Jadi uang itu kadang-kadang gara-gara upah, gak sempat gak sempat ngaji. Sampai ada yang kebelablasan. Nah kalau ada duit gak ada uang gak bisa hidup. Ada seperti itu lagi. Seakan-akan yang menghidupkan kata-kata seperti itu kalau diyakini sirik loh ya. Sirik kopi. Mestinya kalau nggak hidup nggak mempunyai Makanya duit ini sebagai ujian atas umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dilebarkan termasuk harta benda. Dan ini termasuk uang itu pedet, seperti pedet pedet zaman Nabi Musa. Yum dihikang langsungake kuno sapa Allahu ing qadar. Jadi qadar tersebut akan senantiasa berlangsung terus. Ayo berizuhu tegesing nglairake kono sapa Allah hu ing nafas, nglairake atau memunculkan biqadrihi kelawan pestane Allah, artinya dengan jatah dari Allah. Bidzalika nafsi ing dalem mengkono-mengkono ambekan. Fakulu nafasin mongko utawi saben-saben ambekan Yabdu kang pertelo puru nafas
mingka sanging sira iku dzarfun menjadi dadi wadah likodarin marang siji pesten min abdaril haqi saking piro-piro pestane datang. Jadi setiap nafas di situ akan menjadi jelas. Artinya di situ sebagai tempat berlakunya takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nafas, kula jenengan bisa kerja. Dengan nafas, takdir Allah muncul. Di saat ini kita ngaji. Di saat kita bisa bernafas, kita bisa sholat. Di saat kita nafas, kita bisa berjalan. Nah itu termasuk wadah, wadah bentuk takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang fatukang terus kuno opo takdir fika ing dalam si. Jadi akan muncul terus. Ketika nafas keluar akan ganti nafas lah terus. Jadi nafas yang pertama tidak bisa kembali. Jadi dalam 1 jam sampai nafasnya 3.600. Nah itu nafas yang pertama, yang kedua kan habis, akan diganti terus. Kainan kali tetep ing dalam mongso. Kainan kali ing tetep ing dalam mongso. Maka akan tetep kuno opo ma. Jadi akan terus berlaku sampai kapanpun. Bayambangi mongko sayokjo. Bayambangi mongko sayokjo laka marang sira. Apa ada putoto kromo ma'ahu ing dalam sertane Allah. Karena kula jenengan diberi nafas oleh Allah harus dibarengi dengan tata krama. Tata kramanya apa? Wa muraqabatahu kan nginjen Allah fi kulli nafasin ing dalam saben-saben ambekan min anfasika kan tetep saking pira-pira ambekan ini. Jadi setiap nafas kita harus selalu memandang Allah bagaimana nafas panjenengan tidak muspro, tidak mubadir, artinya dibuat dikir. Bagi wong sing iman nafas ku larang regani. Karena ketika dibuat dikir itu dadi mahal harga. Umpami jenengan cara kerja no sawit dalam 1 hari mendapat berapa? 200, paling banyak 300. Loh, dalam 1 hari, setengah hari, seandainya 7 jam hanya mendapat 300. Kok sampai ini menghilangkan tiap nafas, yang tiap nafas di situ harganya mahal. Rugi napa mboten? Mancing pekanu cara pikiran mancing di pekerjaan akhirnya lali marang Gusti Allah. Bagi wong iman sangat-sangat rugi loh. Berapa jam? 7 jam cuma mendapat 300, sementara 1 nafas saja dihargai oleh Allah surga. Kok sampai kita melalaikan makanya cara adab kula jenengan sebagai orang yang beriman tiap nafas bagaimana senantiasa diisi dengan jadi Allah utawa sholat. Lebih abdal mana antara sholawat dengan dzikir? Ya, sebagian ulama mengatakan lebih abdal membaca sholawat. Karena ketika kula jenengan membaca sholawat itu sudah menyebut nama Allah, asma Allah dan kanjeng Nabi Muhammad. Dan Allah
diwaca di dalam hati, dibuat digaungkan terus di dalam hati, terus dibarengi zikir sirul asrar utawa kalimatul ikhlas. Kalimatul ikhlas, la maujuda illallah, la maujuda illa anta. Dan ini biasa. Fatakunu mongko ana kono sapa sira ana fi kulina fasen ing dalam saben-saben ambekan ana iku salikan ngambah torikon ing siji dalan ilal haqqi subhanahu wa ta'ala marang dat kang sehingga setiap nafas yang kita keluarkan, yang kita masukkan, di situ kita menapaki jalan menuju Allah. Jadi cara mensyukuri nafas nih, nafas keluar jenenge carane bagaimana nafas keluar masuknya nafas di carane ngono. Jangan sampai kita menganggap nafas hal-hal yang biasa, sementara urusan dunia kita anggap sesuatu yang luar biasa. Kalau kita pengen bisa hidup yang mulia dan kekal, kita harus senantiasa bersama dan yang kekal dan yang maha mulia. Sebaliknya jika kita ingin hidup dan hina, yang rusak, yang sifatnya sementara, ya kita harus mengutamakan hal-hal yang sementara. Wa utawi madzakartu iku makna qoli maknane dawi arifin. Jadi keterangan tersebut ini yang disampaikan oleh orang-orang ahli ma'rifah. Terus putih dawi aturuku utawi piro-piro dalan ilallahi ta'ala tumuju marang Allah ta'ala iku biada di anfasil khalaiki tetap kelawan bilangane ambekane piro-piro makhluk. Jadi kata ulama al-arifillah, jalan menuju Allah dengan kita zikir tiap masuk dan keluarnya nafas. Selama kula jenengan tidak mengucapkan zikir di dalam keluar masuknya nafas, di situ kita tidak akan menjadi orang yang arifillah. Sebaliknya, jika kula jenengan ingin menjadi orang yang arifillah, bisa bertemu Allah, bisa usul kepada Allah, dengan cara jagalah keluar masuknya nafas dengan la tataraqab ayyul gharib flubul afiyah al-wa'ida ala qalbika wallahu a'lam bissawab. Semoga manfaat barokah di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitnal fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.